Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan pembelajaran secara daring. Materinya adalah gejala terpusat atau central tendency. Materi ini adalah kelanjutan dari materi yang kemarin. Jadi kita review sedikit untuk kemarin bahwa kita sudah membahas tentang materi mencari frekuensi atau distribusi frekuensi, dan kita sudah bahas kemarin secara detail. Nah, hari ini kita akan bahas untuk materi tentang gejala terpusat. Apa yang dimaksud dengan gejala terpusat? Yang dulu Anda ketahui bahwa gejala terpusat itu terdiri atas mean, median, modus. Nah, untuk pengertiannya bahwa nilai rata-rata itu adalah nilai yang dapat mewakili sekelompok hasil pengamatan. Nah, ini biasanya orang mengetahui keberadaan suatu kondisi itu berasal dari berdasarkan nilai rata-rata. Nah, kemudian nilai rata-rata ini adalah biasanya untuk mengetahui keberadaan dari suatu kondisi atau suatu hal. Nah, atau kemudian dikenal dengan central tendency atau kecenderungan nilai tengah. Nah, mengapa di nilai rata-rata itu diperlukan? Karena nilai rata-rata itu memberikan gambaran secara deskriptif terhadap data yang diperlukan. Yang kedua, membandingkan gambaran deskriptif suatu kelompok dengan kelompok lain. Terus yang ketiga, sebagai dasar dalam perhitungan statistik inferensial. Nah, nilai rata-rata itu dibagi di sini ada central tendency. Jadi sentral itu tengah, tendensi itu kecenderungan. Itu dibagi atas beberapa hal, yaitu yang pertama adalah mean, biasanya dikenal dengan arithmetic mean. Terus ada juga yang dikenal juga ada weight mean dan median serta modus. Nah, mean itu sendiri seperti yang Anda ketahui memiliki sifat-sifat antara lain ukuran nilai tengah yang paling sering digunakan, kemudian merupakan wakil dari keseluruhan nilai, berasal dari semua nilai pengamatan, tetapi mean itu labil atau sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Nah, maksudnya bagaimana nilai ekstrim itu? Nilai ekstrim itu bisa nilai ekstrim paling kecil atau bisa paling besar. Nah, sehingga kalau misalkan ada 10 orang dari 9 orang itu nilainya 70, tetapi ada satu yang nilainya 0, maka nilainya akan berubah. Itu maksudnya adalah sifatnya labil. Nah, dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Kalau ada satu nilai yang tinggi sekali, maka nanti bisa merubah rata-rata. Simbolnya adalah X itu untuk sampel, dan mu itu adalah untuk populasi. Nah, rumus yang biasa digunakan adalah ini yang biasa digunakan, X itu adalah X bar, biasanya ini sama dengan sigma X dibagi dengan N. Sigma X itu berarti jumlah nilainya dibagi dengan jumlah datanya, atau semua hasil pengamatan dibagi dengan banyaknya pengamatan. Nah, arithmetic mean ini juga kemudian bisa digunakan untuk mencari mean. Misalkan ini ada data tunggal. Nah, yang pertama kita lakukan ini harus kita dijumlahkan semuanya, baru kemudian dibagi terhadap jumlah pengamatannya ini. Ini saya kira mudah sekali. Terus kalau misalkan bisa juga nanti dirubah sesuai dengan kondisi yang ada. Terus yang berikutnya, ini rumus yang sangat lazim. Misalkan ini ada
hasil pengukuran berat badan 10 orang penderita diabetes mellitus yang dirawat di rumah sakit. Ini contohnya ada data sekian. Ini berarti ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Nah, untuk mencari rata-ratanya berarti dijumlahkan terus dibagi dengan 10. Nah, rumus yang lain bisa digunakan rumus ini. Ini digunakan untuk mencari jumlah rata-rata jika ada beberapa banyak data atau terdiri atas frekuensi. Nah, ini rumus yang digunakan adalah sigma fi kalikan xi dibagi dengan sigma f. Atau yang ketiga, jika terdiri atas distribusi frekuensi yang seperti kemarin itu ada interval, terus nanti ada frekuensi, maka nanti rumusnya adalah sigma fi kalikan nt. Nt itu adalah nilai tengahnya. Jadi nanti dicari nilai tengahnya dulu, baru dibagi dengan seluruh frekuensi yang ada atau totalnya ada berapa. Nah, ini contoh yang digunakan. Misalkan ada 30 penderita diabetes mellitus dirawat di rumah sakit, maka nanti ini misalkan ada berat badan terus ada frekuensi, maka dikalikan dulu. Nah, rumusnya adalah x bar atau rata-rata sama dengan, atau min sama dengan sigma fx. Sigma fx ini berarti dikalikan dulu, baru nanti disigmakan atau dijumlahkan dibagi dengan n. N-nya berarti ada berapa orang, nah, jumlah pengamatannya. Atau kalau misalkan bentuknya interval atau distribusi frekuensi seperti ini, maka nanti dicari nilai tengahnya dulu. Nilai tengahnya berapa? Ini berarti dicari nilai tengahnya dulu. Terus nanti yang digunakan adalah f kalikan nt, ini dikalikan, terus nanti disigmakan. Di sigma fi kalikan nt dibagi dengan sigma f, atau totalnya ada berapa. Nah, saya kira itu untuk mencari rata-rata. Nanti bisa juga mencari dengan menggunakan kode atau coding. Ini di buku Prof. Sujono sudah dijelaskan cara mencari coding atau dengan kode ya. Jadi semua ada beberapa rumus yang biasa digunakan ya, di rumus 4 dan rumus 5. Ini di buku Prof. Sujono dijelaskan. Nah, nanti yang dipakai yang mana nanti bergantung kemudahannya ya. Bisa menggunakan rumus yang sebelumnya dengan menggunakan distribusi frekuensi, atau bisa menggunakan langsung ya, datanya data tunggal dikalikan dengan frekuensi. Kemudian ini bisa juga bentuknya pembebotan, tapi ini maksudnya sama, jadi bukan frekuensi tapi menggunakan pembebotan. Nanti cara mencarinya dengan cara yang hampir sama. Kemudian nah ini pembebotannya. Jadi misalkan ada beberapa kelompok, setiap kelompok itu ada orangnya berbeda, maka nanti di sini dicari masing-masing ya. Seperti ini n kalikan berapa, terus ini semuanya, baru nanti dicari rata-ratanya. Berikutnya untuk median ini membagi data menjadi dua bagian, atau 50% data berada di bawah, terus 50% yang lain ada di atas. Nah, sifat-sifatnya sedikit berbeda dengan min atau rata-rata. Kalau median itu digunakan untuk data kuantitatif, baik kontinu maupun diskrit. Nah, kontinu dan diskrit kemarin sudah kita bahas perbedaannya. Terus yang kedua dapat digunakan untuk data kualitatif, yaitu variabel yang berskala ordinal untuk mencari nilai tengahnya. Terus bisa juga cocok dipakai untuk data yang distribusinya miring atau tidak simetris. Atau yang keempat, median ini lebih stabil karena tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Jadi berapapun nilai, ada yang nilai yang paling kecil atau yang paling besar, itu dia tidak terpengaruh. Ya, nilai tengah ya pasti di tengah ya, tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Ada yang paling tinggi atau paling rendah, itu tidak ada masalah.
Nah, ini median. Tetapi median ini jarang digunakan karena kurang bisa menggambarkan keseluruhan data. Beda dengan rata-rata. Kalau rata-rata bisa menggambarkan keseluruhan data. Terus untuk mencari posisi median atau nilai tengahnya, yang pertama ini caranya harus diurutkan dulu data yang paling kecil ke yang paling besar. Karena untuk mengurutkan data ini, untuk mencari median maka harus diurutkan dulu agar mengetahui posisi yang paling di tengah itu posisinya berapa. Nah, yang pertama, yang kedua mencari posisi median itu berarti pakai rumus n plus 1 dibagi 2. Misalkan datanya ada 30, maka dicari dulu n plus 1 dibagi 2, berarti 31 dibagi 2 itu posisinya di mana, maka nanti bisa mengetahui posisi median. Setelah itu bisa mencari nilai mediannya. Nah, misalkan ada data seperti ini semula belum urut, maka yang pertama harus diurutkan dulu. Diurutkan dulu berarti 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6. Nah, posisi mediannya berarti ini datanya ada 10, berarti 10 plus 1, berarti 11 dibagi 2 adalah 5,5. Berarti posisinya di 5,5. Berarti posisinya di mana? Berarti 1, 2, 3, 4, 5 setengah. Jadi di antara 3 dan 3, ini 5,5. Nah, di antara 3 dan 3 berarti nilai mediannya berapa? Ya, ini tinggal dicari. Berarti nilai tengahnya adalah 3 plus 3 dibagi 2, berarti 3. Ini nilai tengahnya adalah 3. Nah, untuk mencari data yang bentuknya berkelompok atau distribusi frekuensi, maka pakai rumus ini. Mediannya adalah B plus P kalikan setengah N dikurangi F dibagi dengan F kecil. Ini mencari median. Nah, caranya seperti ini. Berarti